Assalamualaikum. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sekali lagi. Semangat pagi. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semoga di hari ini sampai seterusnya kita selalu diberikan kesehatan baik jasmani maupun rohani. Senang tidak bisa ketemu dengan Bu Iwan lagi untuk belajar bahasa Indonesianya? Alhamdulillah. Sekarang silakan sebelum memulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Apel untuk disiapkan membacakan doa ketua kelasnya. Duduk siap. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Baca doa dimulai. Baca doa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Posisi duduknya dirapikan dulu dong, Amel. Duduknya yang diluruskan, Mel. Hari ini bawa botol minum tidak? Kenapa sih Ibu selalu mengingatkan setiap masuk selalu membawa botol minum? Itu bagian dari program sekolah kita mengurangi sampah di sekolah kita. Kenapa sih alasannya Ibu selalu mengingatkan kalian membawa botol minum? Dengan kalian membawa botol minum sendiri dari rumah, biar menyehatkan untuk tubuh kalian, terhindar dari yang namanya dehidrasi. Jadi dimanapun kalian nanti minum dan kapanpun kalian bisa minum, itu bisa dengan membawa botol minum sendiri dari rumah. Oke, Ibu mau mengecek kehadirannya dulu ya hari ini. Siapa yang tidak masuk? Ibu cek dulu ya, Ibu absen. Alea Valeri Putri Rifani, Anissa Dwi Anastasia, Dewi Irnawati, Desta April Awalia Putri, Eka Ramadhani, Lara Pratiwi, Melia Rizky, Muhtedi, Nasya Nazifa, Naila Syafa Fidelia, Prima Ramadhani, Risma Oktaviani, Rini, Syafira Silviani Azahra, Syarah Rahmadani, Salsa Dina Nurfani, Starla, Vina. Alhamdulillah ya hari ini masuk semua. Yuk sebelum membuka pembelajaran hari ini kita menyanyikan lagu nasional yaitu lagu Indonesia Raya. Kenapa sih menyanyikan lagu nasional Indonesia Raya? Untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada tanah air dan nasionalisme. Yuk berdiri semuanya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia, airku, tanah
profil pelajar Pancasila ya untuk membentuk karakter. Jadi videonya kalian simak ya. Dalam rangka membentuk SDM unggul yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila, Kemendikbud berupaya membentuk profil pelajar Pancasila. Apa itu profil pelajar Pancasila? Disimak ya. Ada 6 karakter yang harus kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari sebagai pelajar sepanjang hayat. 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2. Mandiri. 3. Bernalar kritis. 4. Berkebinekaan global. 5. Gotong royong. 6. Dan terakhir adalah kreatif. Nah, keenam elemen ini harus banget kamu aplikasikan dalam hidup kamu agar menjadi satu kesatuan yang saling mendukung dan berkesinambungan satu sama lain. Kata kamu mau jadi profil pelajar Pancasila ya? Iya dong ya. Berarti kamu tahu dong aspek untuk menjadi profil pelajar Pancasila? Aspek atau nilai untuk menjadi pelajar sepanjang hayat ada 6. Pada nilai beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, pelajar Indonesia harus memahami beberapa nilai akhlak, yaitu akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada sesama manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara. Beberapa akhlak ini sudah pasti sering kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari ya, seperti taat beribadah, menghormati orang yang lebih tua, menghargai perbedaan, taat pada kewajiban sebagai warga negara Indonesia, dan masih banyak lagi. Berkebinekaan global. Di era globalisasi, profil pelajar Pancasila juga harus bisa beradaptasi dengan budaya lain tanpa melupakan budaya bangsa dan identitasnya. Dalam hal ini, termasuk mengenal dan menghargai berbagai budaya, mampu berkomunikasi dan mengenal keunikan masing-masing budaya, dan mampu memanfaatkan pengalaman berkebinekaan agar menghargai dan menghormati budaya lain. Gotong royong. Elemen yang satu ini pasti sudah sangat melekat pada kehidupan sehari-hari ya, bukan hanya sekedar bekerja bersama dengan orang lain. Gotong royong yang baik adalah selalu bersikap positif untuk berkolaborasi dan bekerja sama, peduli dan menghargai pendapat orang lain, peka terhadap lingkungan sekitar, serta mau berbagi segala hal yang bisa mencapai keberhasilan bersama. Gambaran sebagai profil pelajar Pancasila yang selanjutnya adalah mandiri. Walaupun terdengar mudah dan sudah merasa menjadi bagian dalam diri, ternyata mandiri yang baik salah satunya yaitu sadar atas kemampuan dirinya, bisa mengendalikan emosi, dan tahu apa yang diperlukan untuk pengembangan dirinya. Tak hanya itu, pelajar Indonesia yang mandiri juga mampu mengatur pikiran dan perasaannya untuk mencapai sebuah tujuan. Bernalar kritis. Profil pelajar Pancasila juga harus bisa mengolah informasi yang diterima secara objektif, kemudian menganalisa, mengevaluasi, baru menerapkan informasi tersebut. Contoh yang sangat mudah, kita harus memiliki keingintahuan yang tinggi. Saat menerima informasi, kita harus menganalisis secara kritis sebagai dasar mengambil keputusan. Elemen yang terakhir, kreatif. Mampu memodifikasi atau menghasilkan sesuatu yang orisinil serta bermanfaat merupakan jaminan pelajar Pancasila yang kreatif. Hal sederhana yang bisa kita praktekkan yaitu dengan tidak malu untuk mengutarakan ide-ide baru. Bukan cuma itu, menghasilkan sebuah karya yang bermanfaat untuk sekitar juga harus kita lakukan. Dari keenam aspek itu, Adik udah lakukan semua kan ya? Iya, Di. Siapa dulu dong yang ngajarin? Ya. Pesan aja, keenam aspek itu harus kamu praktekkan dan aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari agar karakter profil pelajar Pancasila ini akan selalu melekat dalam kepribadian generasi muda Indonesia. Baik, Ayah. Jadilah bagian Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Oke, materi hari ini apa yang sudah kalian lihat tentang profil pelajar Pancasila. Pertemuan hari ini Ibu masuk materi puisi ya. Tentang konsep yang akan Ibu sampaikan pada pertemuan hari ini tentang
kedua ada dari modulnya pengertian puisi rakyat. Kedua, jenis struktur kebahasaan dan contoh puisi rakyat. Kontennya pengertian puisi rakyat, jenis struktur kebahasaan dan contoh puisi rakyat. Isi kontennya pengertian puisi rakyat dan jenis struktur kebahasaan dan contoh puisi rakyat. Tujuan pembelajaran hari ini Ibu memakai model PBL ya, model pembelajaran based learning, problem based learning. Di sini tujuan pembelajarannya, ayo coba dibaca bareng-bareng. Menganalisis jenis dan unsur teks puisi rakyat, baik yang didengar dan dibaca secara lisan, tulis, dan visual. Oke, jadi Ibu di sini mengajak kalian untuk menganalisis jenis dan unsur dari teks puisi rakyat. Nanti sekarang ya, Ibu akan memutarkan video tayangan dari materi puisi rakyat. Bisa kalian simak baik-baik ya. Fokus semua, menyimak. Selamat datang di channel Guru Bahasa. Pembahasan kita hari ini adalah mengenai mewarisi nilai luhur dan mengkreasikan puisi rakyat. Nah, puisi rakyat sering pula disebut sebagai puisi lama. Kalian pasti sudah pernah mendengar puisi lama. Puisi lama merupakan sebuah puisi yang terikat oleh aturan-aturan. Nah, hari ini kita akan mengenal puisi rakyat khusus untuk pantun, gurindam, dan syair. Kita akan mulai dari yang pertama, pantun. Kita akan membahas tentang pengertian dan ciri-ciri pantun. Pantun adalah puisi Melayu yang mengakar dan membudaya dalam masyarakat. Pantun dikenal dengan nama tonton dalam bahasa Tagalog, tuntun dalam bahasa Jawa, dan pantun dalam bahasa Toba yang seluruhnya memiliki arti suatu ucapan yang teratur, arahannya mendidik, dan bentuk kesantunan. Fungsi utama pantun adalah untuk mendidik sebelum menghibur. Adapun ciri-ciri pantun dapat dilihat berdasarkan bentuknya. Berikut adalah ciri-ciri pantun. Yang pertama, tiap baris terdiri atas 4 baris atau lain. Tiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Rima akhir setiap baris adalah arti. Baris pertama dan kedua merupakan sambilan, sedangkan baris ketiga dan keempat merupakan isi. Berikut adalah contoh pantun. Pantun pertama, air surut memungut bayam. Itu jumlah suku katanya ada 9. Sayur diisi ke dalam pantun, jumlah suku katanya ada 11. Jangan dicuci kalian ayam, jumlah suku katanya ada 10. Bertelur sebiji rib sekampung, jumlah suku katanya ada 11. Sedangkan pantun 2, akar keladi menjadi telasi, jumlah suku katanya ada 11. Selasi tumbuh di ujung taman, jumlah suku katanya ada 10. Kalungan budi gunungan asih, jumlah suku katanya ada 10. Mesra kenangan sepanjang zaman, jumlah suku katanya ada 10. Baik pantun 1 maupun pantun 2 terdiri atas 4 baris dalam satu bait. Nah, baris pertama dan kedua disebut sebagai sambilan, dan baris ketiga dan keempat disebut isi. Kedua pantun ini pun bersaja A, B, A, B. Lihat
pada rima terakhir huruf vokal pada pantun pertama. A, U, A, U. Bersaja A, B, A, B. Lalu pada pantun kedua I, A, I, A. Maka dia dibaca bersaja A, B, A, B. Selanjutnya gurindam. Kita akan membahas tentang pengertian dan ciri-ciri gurindam. Gurindam berasal dari bahasa India yaitu kirindam yang berarti mula-mula atau perumpamaan. Gurindam syarat dengan nilai agama dan moral. Gurindam seringkali dijadikan norma dalam kehidupan. Norma yang maksud itu adalah aturan dalam kehidupan. Nah, berikut adalah ciri-ciri gurindam. Yang pertama, tiap baris terdiri atas 2 baris atau larik. Tiap baris terdiri atas 10 sampai 14 suku kata. Bersaja, AA, BB, CC, dan seterusnya. Kemudian merupakan satu kesatuan yang utuh. Baris pertama merupakan soal, masalah, atau kejadian. Baris kedua merupakan jawaban dari akibat, masalah, atau kejadian pada baris pertama. Lalu yang terakhir, isi gurindam biasanya berupa nasihat, filosofi hidup, atau kata-kata mutiara. Nah, berikut adalah contoh gurindam. Gurindam pertama, sehari olehmu akan dulu. Jumlah katanya ada 10. Yang boleh tahukan tiap seteru. Jumlah katanya ada 11. Pada gurindam 2, jika hendak mengenal orang berbangsa, jumlah katanya ada 12. Lihat kepada bumi dan bahasa, jumlah katanya ada 11. Gurindam 3, jika hendak mengenal orang mulia, jumlah katanya ada 12. Lihatlah kepada kelakuan dia, jumlah katanya ada 12. Nah, pada baris pertama merupakan pertanyaan yang akan dijawab atau dikerjakan pada baris kedua. Gurindam pertama bersaja AA, gurindam kedua bersaja BB, sedangkan gurindam ketiga bersaja CC. Jadi begitu seterusnya. Gurindam 1 merupakan satu kesatuan yang utuh. Gurindam 2 juga merupakan satu kesatuan yang utuh. Gurindam ketiga juga merupakan satu kesatuan yang utuh. Setiap bait gurindam terdiri atas 2 baris. Selanjutnya adalah syair. Kita akan membahas tentang pengertian dan ciri-ciri syair. Syair berasal dari Persia dan dibawa masuk ke Nusantara bersama dengan masuknya Islam ke Indonesia. Kata atau istilah syair berasal dari bahasa Arab, yaitu syair atau syair yang berarti perasaan yang menyadari. Kemudian kata syair berkembang menjadi syair yang berarti puisi dalam pengetahuan umum. Nah, ciri syair adalah sebagai berikut. Pertama, setiap bait terdiri atas 4 baris. Setiap baris terdiri atas 8 sampai 14 suku kata. Bersaja A. Semua baris adalah isi. Bahasa yang digunakan berupa bahasa kiasan atau bahasa ungkapan. Berikut adalah contoh syair. Syair 1. Inilah gerangan suatu mada, jumlah katanya ada 11. Mengarangkan syair terlalu indah, jumlah katanya ada 11.
Membetuli jalan tempat bertinggal jumlah suku katanya ada 11. Di sanalah ketika diperbetuli sudah jumlah suku katanya ada 14. Lalu syair yang kedua, wahai muda, kenali dirimu, jumlah suku katanya ada 11. Ialah perahu tamsil hidupmu, jumlah katanya ada 11. Tiadalah berapa lama hidupmu, jumlah katanya ada 12. Ke akhirat dua bekal hidupmu, jumlah katanya ada 11. Nah, baik syair 1 maupun syair 2 memiliki 1 bait dan 4 baris. Kemudian bersajak A. Bisa dilihat pada 5 terakhir huruf vokal A pada syair 1 bersajak A. Dan pada syair 2 U bersajak tetap A. Baik syair 1 maupun syair 2 semuanya adalah isi. Berbeda dengan pantun, pada baris 1 dan 2 disebut sambilan, sedangkan 3 dan 4 disebut dengan isi. Sedangkan syair 1 dalam 1 bait semuanya adalah isi, begitu pula pada syair 2. Nah, selanjutnya kita akan mengenal rima. Dalam puisi rakyat ada 2 jenis rima. Yang pertama adalah rima utuh, dan yang kedua adalah rima sebagian. Rima adalah persamaan bunyi yang terdapat pada akhir bait atau baris. Misalnya, bayam dengan ayam sama-sama yam, mulia dengan dia sama-sama iya, dan sebagainya. Rima dibagi menjadi 2, yaitu rima utuh dan rima sebagian. Rima utuh adalah persamaan bunyi pada seluruh suku kata terakhir. Misalnya, sahabat dengan obat sama-sama berakhiran bab. Bangsa dengan bangsa sama-sama berakhiran sa. Mata dengan indah sama-sama berakhiran da. Dan benang dengan tenang sama-sama berakhiran nan. Sedangkan rima sebagian adalah persamaan bunyi pada sebagian suku kata terakhir. Misalnya, taksir dengan tabir berakhiran sir dan jir, namun masih memiliki persamaan bunyi. Kantung dengan sekampung, tung dengan pung, namun masih memiliki persamaan bunyi. Kerupuk dengan terpuruk, dan ruk. Walaupun berbeda, namun keduanya masih memiliki persamaan bunyi. Kalimantan dan teladan, tan dan dan, sama seperti yang tadi, walaupun berbeda, namun masih persamaan bunyi. Berikutnya kita akan menyimpulkan isi puisi rakyat, baik pantun, gurindam maupun syair. Nah, menyimpulkan isi ini sangat berkaitan erat dengan pemahaman kita terhadap isi dari pantun, gurindam ataupun syair. Yang pertama adalah menyimpulkan pantun. Pantun pertama. Baik berbalas, baik tidak, buli-buli berkali menang. Baik berbalas, baik tidak, asal buli sama jenang. Simpulan isinya adalah tidak perlu memikirkan kebaikan yang telah dilakukan, karena segala kebaikan yang dilakukan akan berbalik kepada diri sendiri. Pantun 2, ikan nila dimakan berang-berang, kakak hijau melompat ke kiri.
Jika berada di rangka orang, baik-baik membawa diri. Simpulan isinya adalah apabila kita berada di tempat yang jauh atau perantauan, maka kita harus pintar membawa diri dalam artian menjaga lisan atau ucapan dan tindakan. Berikutnya menyimpulkan isi gurita. Gurita pertama, jika hendak mengenal orang mulia, lihatlah kepada kelakuan dia. Simpulan isinya, bila kita hendak mengetahui watak dari seseorang, maka kita dapat melihat dari tingkah lakunya. Gurita dua, jika hendak mengenal orang yang berilmu, bertanya dan belajarlah tiada demi. Simpulan isinya, bila kita ingin memiliki pandangan, maka jangan malu bertanya dan belajar kepada orang yang lebih pandai. Gurita ketiga, apabila dengki sudah bertanah, datanglah darinya beberapa anak-anak. Simpulan isi, perasaan dengki atau iri hati yang kita miliki hanya akan menyengsarakan diri sendiri. Menyimpulkan syair. Syair pertama, hai muda arif budiman, hasilkan kembali dengan pedoman. Alat perahumu jiwa kerjakan, itulah jalan membetuli hitam. Simpulan isinya, kita harus mampu menjadi seseorang yang baik sesuai dengan ajaran agama, serta rajin beribadah agar dapat memperbaiki diri sebagai manusia. Syair kedua, tertentu jua alat perahumu, hasilkan bekal, air dan kayu. Dari pengayuh taruh di situ, supaya laju perahumu itu. Simpulan isi, perbanyaklah ibadah agar kita mendapatkan pahala, hingga suatu saat ketika kita telah kembali kepadanya, perjalanan kita tidak menemui tangan. Nah, sekali lagi, menyimpulkan isi puisi lama, baik pantun, syair maupun gurita, bergantung pada persepsi kita terhadap karya tersebut. Persepsi yang dimaksud adalah tanggapan atau apa yang kita dapatkan dari karya tersebut. Jadi, dalam menyimpulkan isi puisi rakyat, tidak ada salah maupun benar, karena bergantung pada persepsi atau tanggapan dari si pembaca. Nah, berikutnya kita akan membahas mengenai struktur dan kebahasaan puisi rakyat, baik pantun, gurita maupun syair. Nah, yang pertama kita akan membahas struktur dari puisi rakyat, yaitu struktur pantun. Struktur dari puisi rakyat adalah ciri-ciri dari puisi rakyat tersebut. Struktur pantun adalah sebagai berikut. Tiap baris terdiri atas 4 baris. Tiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Rima akhir setiap baris A, B, A, B. Baris pertama dan kedua merupakan sambiran. Baris ketiga dan keempat merupakan isi. Selanjutnya, struktur gurita. Kita akan membahas tentang struktur gurita. Berikut adalah struktur gurita. Yang pertama, tiap baris terdiri atas 2 baris. Tiap baris terdiri atas 10 sampai 14 suku kata. Bersajak AA, BB, CC, dan seterusnya. Merupakan satu kesatuan yang utuh. Baris pertama merupakan soal, masalah, atau kejadian. Baris kedua merupakan jawaban akibat dari masalah atau kejadian pada baris pertama. Terakhir, isi gurita biasanya berupa nasihat, filosofi hidup, atau kata-kata mutiara.
struktur syair. Kita akan membahas struktur syair. Struktur syair adalah sebagai berikut. Pertama, setiap bait terdiri atas 4 baris. Setiap baris terdiri atas 8 sampai 14 suku kata. Bersajak A, 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 A. Semua baris adalah isi. Bahasa yang digunakan biasanya berupa kiasan. Nah, berikutnya kita akan membahas mengenai kaidah kebahasaan puisi rakyat. Kaidah kebahasaannya atau untuk kebahasaannya lumayan banyak. Pertama adalah kalimat perintah. Kalimat perintah adalah kalimat yang berisi atau bermaksud untuk memberi perintah atau suruhan. Contoh, buanglah sampah pada tempatnya. Berikutnya, kalimat saran. Kalimat saran adalah kalimat yang berisi tentang saran kepada orang lain untuk kebaikan. Kata-kata yang biasa digunakan sebaiknya, seyogianya, dan lain-lain. Contoh, sebaiknya kamu pikirkan dahulu sebelum bertindak. Kalimat ajakan. Kalimat ajakan adalah kalimat yang berisi ajakan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu. Contohnya, ayo, mari, dan sebagainya. Contoh kalimatnya, mari kita jaga laut agar bebas dari sampah. Kalimat seru. Kalimat seru adalah kalimat yang mengungkapkan rasa hati seperti kagum, heran, senang, sedih. Contohnya, alangkah berapa. Contoh kalimatnya, alangkah indahnya alam Indonesia. Kalimat larangan. Kalimat larangan adalah kalimat yang berisi larangan agar orang lain tidak melakukan kegiatan. Contohnya, jangan, hindari. Contoh kalimatnya, jangan berprasangka buruk dengan teman. Berikutnya, kata penghubung tujuan merupakan konjungsi yang menjelaskan maksud dan tujuan suatu tindakan. Ditandai dengan kata supaya, untuk, agar, guna. Contoh, jauhi narkoba agar tidak menyesal di kemudian hari. Kata penghubung sebab atau kausal merupakan konjungsi yang menjelaskan suatu peristiwa terjadi atas sebab tertentu. Ditandai dengan kata sebab, sebab itu, karena, oleh karena itu. Contoh, tua menderita karena muda berkoyak-koyak. Kata penghubung akibat merupakan konjungsi yang menggambarkan peristiwa atau tindakan terjadi atas sebab peristiwa lain. Ditandai dengan kata sehingga, akibat, akibatnya. Contoh, mereka menderita akibat kesombongannya sendiri. Kata penghubung syarat merupakan konjungsi yang menjelaskan suatu hal bisa terpenuhi apabila syarat dijalankan. Ditandai dengan kata jika, apabila, jikalau,
asalkan kalau. Contoh, rajinlah beribadah kalau ingin hidup tenang. Selanjutnya adalah kalimat tunggal. Kalimat tunggal adalah kalimat yang memiliki satu subjek dan satu predikat. Contoh, ibu memasak, adik meminum susu, ayah membaca koran. Ketiga kalimat tersebut hanya memiliki satu subjek dan satu predikat. Ibu memasak, ibu sebagai subjek dan memasak sebagai predikat. Adik meminum susu, adik sebagai subjek, meminum sebagai predikat, dan susu sebagai objek. Ayah membaca koran, ayah sebagai subjek, membaca sebagai predikat, dan koran sebagai objek. Kalimat majemuk. Kalimat majemuk adalah kalimat yang memiliki lebih dari satu subjek atau predikat karena gabungan dua kalimat dasar atau lebih. Contoh, Adi dan Dina belajar di perpustakaan. Kalimat tersebut berasal dari kalimat tunggal. Adi belajar di perpustakaan. Adi sebagai subjek dan predikatnya adalah belajar. Lalu kalimat kedua, Dina belajar di perpustakaan. Dina sebagai subjek dan belajar sebagai predikat. Kemudian digabungkan sehingga menjadilah kalimat majemuk dengan tambahkan konjungsi dan, karena predikat dan keterangannya sama, hanya subjeknya yang berbeda, sehingga menjadi kalimat majemuk. Adi dan Dina belajar di perpustakaan, bukan Adi belajar di perpustakaan dan Dina belajar di perpustakaan. Berikutnya, kalimat majemuk hubungan syarat ditandai dengan kata jika, asalkan, apabila, kalau. Contoh, jika hidup bermalas-malasan, masa depan tak tentu arah. Berikutnya, kalimat majemuk hubungan perbandingan ditandai dengan kata ibarat, seperti, bagai, laksana, bak. Contoh, senyum dari bibirnya bagai menyaksikan keindahan senja. Kalimat majemuk hubungan akibat ditandai dengan kata sehingga, akibat, maka. Contoh, dia belajar begitu keras sehingga berhasil meraih impiannya. Berikutnya, kalimat majemuk hubungan syarat ditandai dengan kata dengan. Contoh, dia dapat bertahan hidup dengan menjadi penjual koran. Berikutnya, kalimat majemuk hubungan tujuan ditandai dengan kata agar, supaya, untuk. Contoh kalimatnya, rajinlah belajar agar cita-cita dapat tercapai. Berikutnya, kalimat majemuk hubungan konsensif ditandai dengan kata walaupun, meskipun, biarpun, kendatipun. Contoh, walaupun belajar banyak godaan, tetaplah teguh mencapai impian.
Kalimat majemuk hubungan penyebaran ditandai dengan kata sebab, karena, oleh karena. Contoh, hari ini aku bersedih karena berpisah dengan sahabat. Nah, selanjutnya kita akan menelaah struktur dan kebangsaan dari pantun, gurindam, dan syair. Yang pertama, kita akan menelaah pantun. Ambillah kapas menjadi benang, ambillah benang menjadi kain. Kalau kamu ingin dikenang, berbuat baiklah dengan orang lain. Telaah pantun tersebut adalah sebagai berikut. Struktur penyajian pantun di atas terdiri atas 2 baris sampiran dan 2 baris isi yang bersajak A, B, A, B. Baris 1 dan 2 merupakan baris sampiran, sedangkan baris 3 dan 4 merupakan baris isi yang terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. 2 baris pertama merupakan pengantar untuk masuk pada 2 baris terakhir. Baris 1 berkaitan dengan baris 3, sedangkan baris 2 berkaitan dengan baris 4. Ditinjau dari kebangsaannya, baris 1 dan baris 2 merupakan kalimat perintah yang ditandai dengan kata ambillah. Baris 3 dan 4 merupakan kalimat saran yang ditandai dengan kata kalau. Selain itu, kalimat 3 dan 4 merupakan suatu kalimat majemuk yang menyatakan hubungan syarat, kalau, dan cara dengan. Berikutnya kita akan menelaah gurindam. Apabila kelakuan baik berhenti, hidup menjadi indah, tak terhenti. Belaah gurindam tersebut. Struktur penyajian gurindam di atas terdiri atas 2 baris dalam 1 bait yang bersajak AA. Baris 1 berisi soal, masalah, atau perjanjian, sedangkan baris 2 berisi jawaban akibat dari masalah atau perjanjian pada baris pertama yang terdiri atas 10 sampai 14 suku kata setiap barisnya. Kedua baris tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh. Isi gurindam tersebut berupa nasihat. Ditinjau dari segi kebahasaan, gurindam tersebut menggunakan kalimat saran yang ditandai dengan kata apabila. Selain itu, kalimat gurindam tersebut menggunakan suatu kalimat majemuk yang menyatakan hubungan syarat apabila pada baris 1 dan pada baris 2 merupakan kondisi atau keadaan jika syaratnya. Selanjutnya, menelaah syair. Hai muda arif budiman, hasilkan kemudi dengan pedoman. Alat perahumu jua perkataan, itulah jalan membetuli insan. Nah, telaah syair tersebut, struktur penyajian syair di atas terdiri atas 4 baris dalam 1 bait yang bersajak A. Keempat baris dalam syair tersebut merupakan isi yang saling terkait dan terdiri atas 8 sampai 14 suku kata. Ditinjau dari segi kebahasaan, syair tersebut merupakan suatu kalimat majemuk
yang menyatakan hubungan cara dengan pada baris berbalik. Larik sifat pada kutipan syair tersebut merupakan akibat yang akan ditemui jika melakukan apa yang diberitakan pada larik 2 dan 3. Pilihan kata yang digunakan pada syair tersebut merupakan kata-kata hiasan yang bersifat simbolik dan ungkapan nama. Pilihan kata sangat indah dengan makna yang dalam. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, komen, dan share. Oke anak-anak, tadi sudah menyimak ya dari puisi rakyat. Sekarang ibu mau tanya dong dari apa yang sudah kalian lihat pada tayangan video materi di depan tadi. Apa itu puisi rakyat? Ya, Tasya. Oke, tepuk tangan buat kalian semua berarti berhasil ya Tasya ya. Sekarang ibu mau tanya kembali nomor 2. Ayo, siapa yang bisa jawab dari hasil simakan tadi? Apa yang termasuk ke dalam unsur puisi rakyat? Ayo, siapa yang mau jawab? Ya, Lara. Ada pantun, Iya. gurindam, sama puisi. Oke, tepuk tangan buat Lara. Satu lagi. Ibu mau nanya satu lagi. Bagaimana unsur pada teks puisi rakyat? Oke, Kurota Ayu, sok. Mengandung kalimat pembuka, adanya kalimat saran. Oke, tepuk tangan. Terima kasih semua. Berarti menyimak dengan benar ya, nggak main-main ya. Oke, ibu mau mulai sedikit ya untuk materi pada video tadi. Boleh silakan kalian buka buku pelajarannya, buku paketnya silakan dibuka. Ibu jelaskan ya materi dari puisi rakyat sebentar ya. Puisi rakyat adalah karya sastra yang di dalamnya terdapat beberapa jenis bait dan juga baris. Selain itu, puisi rakyat juga terikat pada ketentuan-ketentuan seperti jumlah suku kata, jumlah baris, jumlah bait, dan rima. Selanjutnya, jenis puisi rakyat. Pantun tercipta dari kehidupan rakyat, dekat dengan rakyat, dan hampir di semua daerah terdapat pantun, sehingga disebut puisi rakyat. Ciri-ciri pantun adalah sebagai berikut. Terdiri dari 4 baris, memiliki pola saja ABAB atau AAAA. Baris pertama dan kedua berisi kalimat sampiran, baris ketiga dan keempat merupakan isi pantun. Syair yang kedua, syair juga merupakan bentuk puisi rakyat. Kata syair berasal dari bahasa Arab, syu'ur, yang artinya perasaan. Jika kita lihat dari asal katanya, syair dapat juga diartikan sebagai ekspresi perasaan atau pikiran pembuatnya. 3, gurindam adalah sajak yang terdiri dari 2 baris yang berisi petuah atau nasihat. Adapun gurindam juga merupakan puisi lama yang terdiri dari 2 bait. Dalam tiap baitnya terdiri dari 2 baris kalimat dengan rima yang sama dan menjadi satu kesatuan yang utuh. Dilanjut. Selanjutnya, struktur puisi rakyat. Struktur gurindam yaitu terdiri atas 2 larik. Setiap larik terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Setiap akhir larik dalam satu bait bersajak AA. Semua larik merupakan isi.
Imaji dengan kata lain imaji indera penglihatan. Imaji auditori atau imaji indera pendengaran dan imaji taktil atau imaji indera berasa. Contohnya surat ditulis dalam gelap dengan kata lain atau menggunakan imaji visual. Menggunakan rima ada beberapa macam rima, yaitu rima sempurna, yaitu rima yang bunyi akhirannya sama, misalnya tapi, sepi. Rima tidak sempurna yakni rima yang bunyi suku akhirnya hanya sebagian yang sama, misalnya malam, malam, terbang. Ini dari apa yang sudah materi yang Ibu sampaikan. Dari sini kita lanjut untuk mengerjakan LKPD-nya. Apa itu LKPD? Mengerjakan lembar kerja peserta didik, di mana Ibu meminta kamu kalian untuk mengerjakan dari jenis pada puisi rakyat yang sudah ada pada LKPD nanti. Mencari masalah ya, karena kita pakai PBL, masalahnya di mana nih dari ini nih puisi jenisnya itu yang mana sih gitu kan. Terus alasan berdasarkan unsur puisi rakyat silahkan nanti diisi, boleh kalian cari melalui ponselnya, boleh dari handphone, dari gawai boleh, dari buku paket silahkan. Kelompok satunya silahkan Amel, kelompok duanya Sarah, ini Fira, ambil Fira, silahkan dikerjakan ya. Silakan dikerjakan. Nanti hasilnya kita presentasikan. Gimana? Kerjakan? Boleh, silakan. Gak apa-apa. Buku paketnya silakan dibuka halaman 39-nya silakan untuk mencari jenis dan unsur pada teks puisi rakyat. Gimana dari pembelajaran puisi rakyat? Belajar tentang pantun sama tidak? Kayaknya kalau di kelas itu yang suka menulis ya prima pintar nulis ininya puisi. Udah berapa lembar ya prima? Kemarin pada saat siapa dikerjakan? Ibu kasih waktu nanti hasilnya dipresentasikan ya. Waktu kemarin kita mulai bahasa prima maju yang prima ya. Walaupun belum juara nggak apa-apa ya. Belajar menulis pantun, bukan prima aja, lain-lainnya juga harus bisa belajar pantun. Yang suka main pantun bukan berarti harus anak cowok aja, anak cewek pun harus. Jadi dari syair, ayo dari syair akan menjadi apa nanti? Bisa sebuah lagu. Siapa yang di kelasnya suka nyanyi? Ya iya, Naila katanya Naila suka nyanyi. Tuh, silakan dikerjakan. Gak apa-apa, tapi dari puisi dari syair bisa menjadi sebuah lagu, tinggal diaransemen ya menggunakan musik. Siapa yang hobinya nulis puisi kan sudah ada ya, Prima dengan siapa? Oh dengan Rini Rin. Kalau Prima yang ibu tahu memang suka dia suka menunjukkan Bu. Prima hari ini nulis ini ya Prima ya. Kalau di kelas untuk Prima itu Bu, ini bagus gak sih? Gitu. Semua tidak ada yang tidak bagus. Kalau kamu mau belajar, semua akan menjadi bisa. Syair, gurindam, baik itu syair, baik itu gurindam. Pantun. Iya, kayaknya pantun. Semua itu nanti bisa menghasilkan sesuatu dari kamu. Makanya itu selalu mengingatkan, pintar-pintarlah kalian, rajin-rajinlah kalian menulis, jangan cuma misalnya Tasya curhat aja di kelas. Harus dari sebuah curhatan juga bisa nanti jadi apa? Tasya kan suka curhat, jangan curhat aja kalau di kelas. Kan ibu suka belajar nulis gitu kan. Jadi inilah manfaat dari apa yang sudah kita pelajari. Akhirnya tahu kan larinya kemana kan? Ini mah kerjaannya kan curhat aja nih. Tasya kerjanya curhat aja. Bentar-bentar ini, bentar-bentar itu. Ayo, ada apa? Kenapa Mel? Kenapa Mel? Prima kenapa Prima?
Kenapa Den? Ada yang mau ditanyakan? Sok tanyakan. Kenapa? Ini yang alasan berdasarkan unsur fisiknya. Ini yang termasuk ke dalam jenisnya. Ini termasuk jenis apa ini? Jenis pantun kan pada nomor 1 Buridata gitu kan, tinggal nanti kamu cari yang cocoknya ini kira-kira pantun apa syair atau burinda gitu ya. Nah nanti unsur puisi rakyatnya ditulis di sebelah. Kalau jawabannya tidak cukup nggak apa-apa, ditaruh di belakangnya gitu ya. Jawabannya Iya, biar mau dicek. ini tuh jenisnya Sedang jenis puisi rakyat yang termasuk ini kelompok berapa? Kelompok 1. Oke, jadi jawabannya nih ya. Ini jenis puisi rakyatnya kira-kira apa? Menurut kamu dari jawaban kamu ini, misalkan jawabannya ini pantun, gitu kan? Tulis di sini pantunnya. Terus ini Bu unsurnya, ya dimasukkan unsurnya di sini, gitu ya. Paham nggak? Nanti kalau kertasnya tidak cukup, boleh dibalik di belakangnya, nggak apa-apa. Kalau misalkan jawabannya banyak tuh jawabannya, ya nggak apa-apa, tulis di belakang aja. Kalau di kotakku tidak cukup. Ya, paham? Ya, silakan. Ayo Rin, dicari jawabannya nih. Ada kesulitan nggak di kelompok 2? Kelompok 2 ada kesulitan? Paham? Kenapa Wi? Kenapa dan kenapa? Ya nggak apa-apa di belakang, sama di belakang. Dicatat biar Bapak pemimpin. Ya, dilihat nomornya ya. Nomor 1 itu termasuknya ke dalam jenis puisi rakyat apa sih gitu. Ya, jenisnya apa? Jenis puisi rakyat apa? Oke, pinter tuh. Safira bisa jawab, katanya pantun. Yang kata Safira pantun tuh. Ya. Ada yang ditanyakan lagi nggak, Fir? Setelah jenisnya, kan jenis kalau jawaban jenis kan cuma 1 ya. Terus tinggal unsurnya. Setelah dari jenisnya, unsurnya apa sih gitu. Pada nomor 1 itu, jadi nomor 1 dulu diselesaikan. Setelah nomor 1 diselesaikan, lanjut ke nomor 2-nya. Iya. Masih semangat ya sih? Masih semangat ya? Mana semangatnya? Semangat dong, walaupun kita sudah agak siang menjelang siang, harus semangat. Jangan lemes. Ayo dijawab. Tuh jadi tahu kan pantun itu apa ya? Yang suka nyanyi kan di kelas selain siapa tadi yang suka nyanyi? Leila. Terus Baby. Jangan bikin curhatan aja. Pada buku curhatan semua. Tapi bisa nanti jadi sebuah cerita bisa. Apapun bisa. Jadi jangan malas untuk belajar. Semua harus belajar. Dengan belajar, semua akan menjadi bisa dan pintar. Pintar ini bisa jawab. Ayo Rin, dibantu temannya Rin. Dibantu kelompoknya Rin. Iya, di ini dulu. Per nomor dulu. Ayo dibagi-bagi tugas. Siapa nih yang jawaban nomor ininya? Gitu. Siapa nih yang jawab nomor 3-nya? Siapa yang jawab nomor 4-nya? Iya, silakan ditulis. Gak cukup gak apa-apa, di baliknya kertasnya gitu. Tulisannya nanti kebaca, siapa yang membacakan hasilnya. Gitu ya. Ayo dibantu temennya satu
Dapat jawabannya, Wi? Ya, Neng kenapa? Apa? Ya, Mel kenapa? Ya udah, sok dijawab. Ayo dijawab, waktunya berjalan loh. Ya, kenapa? Waktunya berapa menit? Ya, 20 menit cukup nggak? Cukup nggak, Vira? Vira juga pernah nulis juga bagus tuh, Vira mendeskripsikan juga Vira bagus ya. Tinggal belajar ke pantun ya, Vira. Nanti bisa jadi penulis pantun. Amin katanya tuh Vira. Vira tuh kelihatan senang akan nulis, tulisannya pun bagus. Apalagi Vira sukanya syair. Ibu suka ngeliat coret-coretan anak-anak aja, dan pada buku itu suka ngeliat, suka perhatiin gitu. Oh ini tuh ternyata sukanya curhat, oh ini tuh anaknya sukanya puisi. Kalau di buku yang Prima tuh puisi semua. Kalau buku bahasa Indonesia tuh Prima puisi. Dari belakang belum ketemu di awal nggak sih, di tengah sama di belakang. Gitu ya. Ya oke, 10 menit lagi harus selesai. Ayo, jangan bengong, jangan bengong, jangan bengong. Semangat, masih semangat gak sih? Masih. Iya dong. Ayo dibantu penuhnya untuk menjawab pertanyaannya. Kenapa, Mel? Yang nulis siapa, Mel? Tasya. Kenapa, Kak? Kenapa? Ayo nih dibantu nih. Aku bingung, Bu. Apa yang bingung? Apa yang dibingungkan? Dicari jawabannya, dibantu. 10 menit lagi kita ini ya, hasilnya ya, hasil dari kerjaan masing-masing kelompoknya. Kelompok 2 mah sudah banyak dapat jawabannya. Iya. Ayo gantian nulisnya, gantian. Lagi ya. Ayo siapa yang jawab nomor 3-nya, siapa yang jawab nomor 1-nya. Dengan kerja kelompok itu jadi ketahuan loh kerjaan sama kalian tuh gimana gitu. Ayo dijawab. Jadi kelompok kamu bekerja kelompok itu saling bahu-membahu, kerjasama dengan baik. Jadi jangan satu ngerjain, satu diem. Dengan adanya kelompok tuh tujuannya ke sana, kerjasama yang baik, kekompakan itu terjalin. Ayo berapa? 10 menit lagi. Untuk mempresentasikan hasil. Kenapa perlu tahayun? Kenapa Irna Dewi yang cantik? Tuh coretan lagi. Emang hobinya nyoret-nyoret gitu. Oh Lara, curhat Lara curhat ya. Kenapa? Ada apa? Oh gantian nulisnya. Ini kelompok 2 apa lihat nih, katanya gantian nulisnya. Jadi jangan sama orang, kan bener kerja kelompok itu saling bahu-membahu, kerjasama yang baik. Jadi dilihat di mana kekompakannya. Kalau berharap ke satu orang, gimana kalau nanti hasilnya? Masih bingung, ngomong satu. Nah kali ini kenapa? Kenapa nih? Usulnya yang nulisnya cepat, Prima juga cepat tuh nulisnya Prima ya. Nasya juga tulisannya bagus, biar kebaca katanya sama temennya, kita mau kebaca.
nulis men, biasanya juga rajin kok. Rana selalu rajin. Selesai mengerjakan tugas, selesai bu. Yang lain belum selesai, dia udah selesai duluan. Belum bu. Ayo Ra, masih semangat gak sih? Mana suaranya? Mana suaranya? Ayo, ayo, semangat, semangat. Awas aja tuh nanti. Silahkan, gak apa-apa, bisa sambil minum kan? Ibu selalu mengingatkan bahwa botol minum itu ya seperti itu. Jadi dikala haus ya, bu izin bu keluar. Mau ngapain, mau apa? Mau ke kantin bu. Tasya ya? Tuh, yang merasa mau tahu itu Tasya. Iya, enggak bu. Giliran ini aja enggak bu. Iya. Kenapa? Gerindra kan saja. Ini kan Tuh, hampir selesai loh, kelompok sini loh. Kenapa kalau Kak Ayun? Kok ini berisik? Gak ada suaranya? Oh, lagi diskusi. Ya dikit lagi diskusi bu. Ini kenapa basah ini? Awas basah kena buku. Jangan jangan kesini aja, jangan ditembak kesini. Basah. Ayo men. Ini rego banget katanya melupakan itu bahasanya banyak baby. Ayo gantian listnya, mencari jawabannya siapa. Nanti ini loh sampai dapat jawabannya nih gitu. Yang nulisnya siapa gantian ya. Ayo Tasya ini, Anisha ini. Ayo Mir, nunggu giliran. Kok sepi sih? Jadi sukanya menulis. Nanti dari sebuah tulisan, jadi bisa menghasilkan sesuatu, menjadi sesuatu. Iya. Kalau ibu suka melihat tuh dari buku anak-anak, macam-macam ya, curhatan, cerita-cerita pendek, curhatan kebanyakan yang curhatan itu ada curhatan pribadi, ada curhatan keluarga. Jadi belajar nulis pantun, jadi suka nggak dari pantun, dari puisi rakyat? Dari kita kan belajar puisi rakyat nih, gitu. Jadi suka nggak dengan pantun? Suka dengan pantun, dengan syair apa lagi? Nanti bisa menjadi sebuah lagu dari syair. Sama lagi Gurinda, oh dari Gurinda bisa. Pengen ya jadi penulis handal ya? Suatu saat pasti bisa kalau dengan rajin menulis, menuangkan sesuatu, menuangkan ide apapun, nanti bisa menjadi sebuah hasil apa ini? Hasil karya. Ayo terima kenapa? Iya kan? Alea. Ayo Alea. Salsa. Masih semangat Salsa? Masih Bu. Vira kenapa Vir? Oh nunggu giliran nulisnya. Oke. Kenapa lagi mau curhat lagi nah? Kenapa?
Oh, duduk ya Bu. Udah berapa nomor? Berapa nomor? Dapat 3. Oke. Ayo Vin. Vina mana Vina? Ayo Vina. Kok nggak kelihatan mukanya Vin? Masih semangat? Masih semangat? Alhamdulillah. Masih semangat, alhamdulillah. Irna Dewi. Irna Dewi. Ayo gantian katanya dulu. Ayo Mira. Ini ada masalah enggak? Oke. Kenapa Desta? Kenapa kali ya? Sudah siap dengan jawabannya? Sudah siap dengan jawabannya? Belum. Ayo Mel. Sekarang salah satu kota Indonesia. Ayo Neila. Kenapa Meli? Enggak apa-apa Bu. Nasya. Nasya Dwi. Tuh, kelompok 1 udah siap. Kelompok 2. Oke, tunggu. Masuk ke dalam visi apa? Ayo, satu lagi kelompok 2. Kalau dilanjutkan lagi aja nggak apa-apa. Nanti yang baca nggak tulisannya beda-beda. Baca ya. Baca ya nih. Udah. Oke, siap. Untuk membacakan hasil siap kelompok 1. Kelompok 1 udah siap. Tunggu sebentar ya, tinggal kelompok 2 sedikit lagi ya. Masih semangat ya? Oke, sebentar lagi kita tunggu kelompok 2-nya. Siap-siap, silakan siapa yang akan mewakilkan untuk membacakan hasil dari kelompok 1. Hasil kerja dari kelompok 1. Siapa yang akan membacakan Mel? Prima. Oke, Prima. Ditulis nama kelompok ya. Nah,
kelompok aja dulu. Oke, kelompok 2 ditulis nama kelompoknya. Berapa salah? Siap? Siap? Siap. Kelompok 2 siap? Belum Bu, bentar ya, bilang bentar. Sakila. Kenapa Peggy? Kenapa? Amel kenapa Mel? Selesai? Selesai? Selesai nggak kelompok 2? Iya, ya, silakan. Selesai, oke. Selesai. Silakan untuk siapa dulu nih yang mau ngambil notasi? Selesai kelompok 1 jadi kelompok 2 ya. Oke, kelompok 1 silakan siapa yang mau baca? Ya nggak apa-apa, sok terima tolong kita aja ya yang membaca dulu ya. Didengarkan semuanya hasil jawaban dari kelompok 1. Ayo deh, ayo terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Gani. Jadi kelompok 1 yang akan membacakan hasil dari Kelompok. Oke, lanjut. nomor 1 yaitu jenis puisi pantun. Ya. Istilahnya pantun itu alasannya itu karena jenis puisi rakyat. Karena jenis puisi rakyat berkembang di Melayu. Pantun adalah puisi lama yang tiap baitnya terdiri atas 4 baris. Baris di dalam pantun terbagi menjadi sampiran dan isi. Sampiran berada di baris pertama dan baris kedua, sedangkan isi berada di baris ketiga dan keempat. Nomor 2-nya itu jenis puisi rakyat diunggah. Alasannya adalah jenis puisi lama yang berasal dari negara India, yaitu Kirindan berarti mula-mula atau perumpamaan. Gurindan berkembang menjadi puisi lama Melayu. Gurindan berkembang menjadi puisi lama Melayu. Gurindan menunjukkan antara sajak dan bahasa. Garis pada gurindan disebut sebagai syarat dan akibat. Nomor 3 jenis puisi rakyatnya adalah mantra. Jenis puisi rakyat yang berbentuk bait dengan keberadaan rima yang tidak menentu, biasanya mantra hanya boleh diucapkan atau dibacakan oleh pawang atau biku. Nomor 4 jenis puisi rakyatnya adalah syair. Salah satu jenis puisi klasik yang memperoleh pengaruh kebudayaan Arab. Unsur pada syair, tema, perasaan, nada, dan amanah. Dan nomor 5 atau terakhir adalah samakan jenis puisi lama seroka. Alasannya yaitu jenis puisi lama berbentuk pantun berkait unsur berupa patah atau perumpamaan yang mengandung senda gurau, gurindan, sindiran, bahkan ejekan. Sekian dari kelompok kita, kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada masukan? Tidak aja, tadi cepat selesai katanya. Tidak aja. Oke, lanjut kelompok 2. Hasilnya dibacakan siapa yang ingin baca hasilnya? Oke, baik. Udah jangan jadi berantem ya berdua. Sampai dibaca hasil makanya. Oke, Lei. Assalamualaikum warahmatullahi
dari kerja kelompok 2. Oke, silakan. Yang pertama, termasuk ke dalam jenis puisi rakyat pantun. Karena pantun adalah jenis puisi lama yang mempunyai sampiran dan isi. Unsur intrinsik dalam pantun diantaranya tokoh, tema, amanat, setting atau latar tempat, dan waktu, plot atau alur, dan lain sebagainya. Ciri khas pantun sebagai unsur intrinsik adalah rima. Rima dalam pantun mempunyai akhiran yang serupa sehingga mampu menjadi daya tarik tersendiri bagi para pendengarnya. Yang kedua, termasuk ke dalam jenis puisi rakyat gurindam. Alasannya karena memiliki 2 baris setiap baitnya. Tiap baris terdiri dari 10 sampai 14 kata. Setiap baris saling terkait satu sama lain, bersajak rima, AA, BB, CC, dan seterusnya. Isi gurindam berada pada baris kedua. Yang ketiga, termasuk ke dalam jenis puisi rakyat mantra. Alasannya terdiri dari rangkaian kata yang memiliki irama, isinya berhubungan dengan kekuatan gaib, dibuat untuk tujuan tertentu. Dan yang keempat, termasuk ke dalam jenis puisi rakyat syair. Alasannya karena terdiri dari 4 baris, setiap barisnya terdiri dari 4 sampai 6 kata. Memiliki 5 akhiran AA. Yang terakhir yaitu termasuk ke dalam jenis puisi sloka karena tiap bait terdiri dari 4 baris bersajak 5 AA. Baris ke-1 dan ke-4 berupa isi, baris ke-3 dan ke-4 berupa isi. Tiap baris terdiri dari 4 sampai 6 kata atau 8 sampai 12. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahannya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 1 ada tanggapan nggak untuk kelompok 2? Iya. Cukup? Cukup. Oke. Kita ice breaking dulu. Semangat biar melepaskan lelah hari ini, melepaskan kepenatan, biar tambah semangat. Siap untuk ice breaking? Iya. Oke, kita putar videonya. Panas sekali deh. Oh, udah. Oke. Oke, semangat.
Tahu tidak? Ya, Desa kenapa? Ayo Des, apa Des? Manfaat yang didapat pada materi hari itu kita dapat menanamkan perasaan, terus mengembangkan ide kreativitas, meningkatkan pengetahuan dan kemampuan berbahasa. Oke, terima kasih Desa. Jadi, apa yang sudah kita pelajari hari ini, jangan diam di tempat begitu saja. Sesampainya di rumah, nanti kalian pelajari kembali. Baik itu dari buku yang kalian baca, baik itu dari internet yang kalian cari tahu. Jadi jangan diam di sini. Jadi jangan, udah tinggalkan sampai rumah, udah selesai pulang, udah tutup, udah selesai gitu kan. Besok ketemu lagi di pelajaran yang lain. Jangan seperti itu. Bisa dipahami? Untuk selanjutnya, pertemuan selanjutnya pada teks puisi rakyat kita mempelajari dari isi dan makna pada teks yang tersirat atau tersurat pada teks puisi rakyat. Oke, baik semuanya. Ibu rasa cukup sekian untuk materi hari ini, untuk pembelajaran hari ini. Ibu ucapkan terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga apa yang didapat, ilmu yang didapat hari ini bisa lebih bermanfaat. Silakan ketua kelasnya untuk menyiapkan berdoa untuk pulang. Silakan Kamel. Ayo Mel, dilihat temennya dulu Mel, udah rapi dulu. Sebelum menyiapkan doa dibiasakan dilihat dulu temennya. Kanan kirinya dilihat sudah siap belum? Awas ada yang tertinggal, baik itu botol minumnya maupun buku paketnya. Siap Mel? Sudah bisa disiapkan? Duduk siap. Sebelum pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Baca doa dimulai. Sudah selesai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ke kelompok 1 dulu. Ayo. Hati-hati ya, langsung pulang ya. Hati-hati langsung pulang. Oke, hati-hati ya Nek, langsung pulang ya. Iya. Oh iya, lembar jawaban KKPD-nya Nek. Sambil dibawa sini Nek. Hati-hati ya. Hati-hati langsung pulang, jangan mampir kemana-mana. Nanti orang tua kalian suka WA. Iya, hati-hati sini nih lembar jawaban. Hati-hati, langsung pulang ya. Langsung pulang, hati-hati.